Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Sri Widianti, mahasiswa dari program studi S1 Manajemen Logistik dengan NPM saya 182230154. Hari ini, saya akan membahas materi penting yang berkaitan dengan mata kuliah literasi manusia dan pembentukan karakter, yaitu konsep manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan Human Capital Management di perusahaan. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia kerja modern, manusia bukan hanya dianggap sebagai tenaga kerja biasa, tapi sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu manajemen sumber daya manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya Human Research Management. Definisi menurut Gary Dessler menyebutkan bahwa HRM adalah kebijakan dan praktik untuk menentukan aspek manusia dalam organisasi, mulai dari merekrut, melatih, menilai, memberi kompensasi, hingga mengelola hubungan kerja dan memastikan kesehatan serta keadilan. Sedangkan menurut Mangkunegara dan Edison Emerson, MSDM lebih menekankan pada proses manajemen terhadap tenaga kerja, mulai dari perencanaan hingga pemisahan kerja, agar tujuan organisasi bisa tercapai. Dari sini, kita bisa lihat HRM berfokus pada pengolahan manusia dalam organisasi sebagai proses manajemen yang sistematis. Nah, seiring waktu, konsep HRM berkembang menjadi Human Capital Management. Jika Human Research Management adalah hire to retire, maka Human Capital Management adalah hire to be competitive. Artinya, manusia tidak lagi hanya dianggap sebagai pekerja yang direkrut sampai pensiun, tapi sebagai aset berharga yang bisa dikembangkan layaknya portofolio investasi. Dalam Human Capital Management, karyawan adalah modal yang punya nilai ekonomi dan bisa dikembangkan agar memberikan kontribusi yang besar bagi organisasi. Konsep ini membawa pendekatan yang lebih strategis dalam mengelola SDM. Untuk menjalankan Human Capital Management dengan baik, ada beberapa kompetensi yang sangat dibutuhkan. Antara lain, yang pertama yaitu strategic thinking, yang kedua yaitu talent management, yang ketiga yaitu employee engagement, yang keempat yaitu decision making berbasis data, yang kelima yaitu change management, yang keenam yaitu keterampilan komunikasi dan kepemimpinan, yang ketujuh yaitu pengetahuan teknologi SDM, yang kedelapan yaitu diversity dan inclusion, dan yang terakhir yaitu adaptability dan problem solving. Semua ini bertujuan agar karyawan bisa tumbuh secara optimal dan menyatu dengan tujuan organisasi. Tujuan dari Human Capital Management sangat penting untuk mendukung kemajuan organisasi. Di antaranya adalah yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan organisasi, di mana dengan membina kepemimpinan dan keterampilan, organisasi bisa berkembang lebih cepat. Yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, yang mana ketika karyawan merasa dihargai dan berkembang, mereka akan bekerja lebih maksimal. Yang ketiga yaitu menjamin kepatuhan hukum dan regulasi. Human Capital Management memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan ketenaga kerjaan. Yang keempat yaitu menyelaraskan SDM dengan strategi bisnis. Ini dilakukan agar tujuan karyawan dan organisasi bisa sejalan. Yang kelima yaitu mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja, di mana setiap karyawan ditempatkan di posisi yang tepat dan produktif. Dan yang terakhir yaitu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Talenta hebat dapat dikatakan langka, sehingga Human Capital Management punya peran dalam merekrut dan menjaganya. Dengan kata lain, jika perusahaan ingin sukses, maka manajemen manusianya juga harus sukses. Tetapi tentu saja, menjalankan Human Capital Management tidak selalu mudah. Ada beberapa masalah umum yang sering muncul, seperti yang pertama, manajemen kinerja yang lemah. Human Capital Management sering gagal jika tidak punya tujuan strategis yang jelas. Yang kedua, yaitu perencanaan tenaga kerja yang tidak strategis, fokus hanya pada jumlah karyawan bukan pada kesiapan menghadapi perubahan. Yang
yang ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan data atau analytics, padahal data penting untuk memahami pergerakan dan kualitas karyawan. Dan yang terakhir yaitu salah kelola saat perubahan organisasi. Ketika perusahaan berubah dan human capital management tidak siap, maka bisa terjadi kekacauan. Jika melihat ke masa depan, human capital management terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan kerja, seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi kini dimanfaatkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses HR seperti rekrutmen, manajemen kinerja, dan pelatihan sehingga lebih efisien dan hemat waktu. Data analytics memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Tren kerja jarak jauh menuntut perusahaan untuk merancang kebijakan kerja yang fleksibel, serta kebutuhan keterampilan masa depan juga menjadi sorotan penting, di mana organisasi harus terus berinvestasi dalam peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang untuk memastikan karyawan mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang cepat berubah. Jadi, human capital management bukan hanya soal mengelola manusia, tapi soal membentuk masa depan organisasi dengan aset manusianya. Nah, jika bertanya mengenai apakah human research management dan human capital management itu sama, jawabannya adalah tidak. Karena human research management lebih fokus pada fungsi manajerial tradisional, sementara human capital management lebih melihat manusia sebagai modal strategis dan aset yang bisa dikembangkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa human research management adalah fondasi, sementara human capital management adalah evolusinya. Berdasarkan seluruh pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam membentuk organisasi yang sehat dan produktif. Namun, di era modern, kita tidak bisa lagi hanya mengelola manusia sebagai sumber daya, tapi harus melihat mereka sebagai modal manusia yang bisa dikembangkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip human capital management, perusahaan tidak hanya akan mendapat karyawan yang kompeten, tapi juga mampu menciptakan ekosistem kerja yang dinamis, inovatif, dan berdaya saing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang peran penting manusia dalam dunia kerja. Dan yang paling penting, mari kita bangun pemahaman bahwa setiap manusia punya potensi untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.